Apa yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang tidak disunnahkan oleh Nabi Muhammad? Sampai-sampai bukan hanya tentang iman dan keimanan, bukan hanya tentang Islam dan keislaman, bukan lagi tentang haji bagaimana caranya, puasa bagaimana rukunnya, sholat bagaimana menghadirkannya kepada Allah. Bukan hanya hal-hal yang berat, tapi Rasulullah adalah contoh yang komplit bagi kita. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya bagaimana caranya jongkok di dalam WC. Maaf. Rasul sampai memperhatikan detail daripada kehidupan kita, memberikan contoh. Kalau kalian masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, maka wahai umatku, cara posisi guna menggampangkan buang kotoran itu dengan duduk di kaki kiri dan menegakkan, melipat dengan tegak kaki kanan. Artinya kita bertumpu kepada kaki kiri. Bayangkan hadirin rahimakumullah, agama mana yang mempunyai peraturan detail dari nabinya seperti Islam? Syariat mana yang memperhatikan hal-hal yang paling kecil sekalipun di dalam kehidupan umatnya? Dan Nabi mana yang paling sayang sehingga dengan rinci menerangkan tentang bagaimana seharusnya seorang manusia bersikap di dalam hidup dan kehidupannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, maulid yang kita baca bersama-sama, hendaknya kita pahami maksud, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan baik mereka yang sudah mengupayakan berdirinya acara ini dengan sempurna sampai selesai. Amin. Dari pribadi kita sudah banyak bergeser dari kehidupan Rasulullah SAW. Maulid ini, acara ini, kalau tidak percaya tanyakan sendiri kepada Habib Hasan dan kepada Habib Abu Bakar. Tujuannya jelas 100% adalah keinginan beliau-beliau mengembalikan kita ke pangkuan Nabi Muhammad, agar tidur kita, bangun kita, berjalan kita, kerja kita, dan seluruh perbuatan kita semakin sesuai dengan anjuran dan tuntunan Nabi Muhammad, dan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan di saat kita mati, bangun dari kubur yang menjemput bukan bintang-bintang sepak bola, bukan. Ada yang berharap bangkit dari kubur dijemput oleh bintang sepak bola? Ada yang berharap bangkit dari kubur dijemput oleh bintang sinetron atau bintang film? Kalau mereka mengharapkan yang demikian, silahkan. Tetapi yang hadir di majelis ini, insya Allah semuanya mengharap kehidupan kita di kubur yang menyambut adalah rentangan tangan kerinduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid ini berkeinginan untuk mengembalikan kita ke hadirat Rasulullah. Setelah pribadi kita benar, maka baru Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semua dari kita punya rumah, ya. Alhamdulillah semua dari kita mempunyai rumah. Tidak ada yang gembel atau gelandangan di sini. Alhamdulillah. Tetapi pernahkah kita mengontrol atau bertafakur atau merenungkan, sudah sesuaikah rumah kita dengan rumah Nabi Muhammad? Sudah sesuaikah isinya dengan isi rumah Nabi Muhammad? Sudah diridhoikah rumah kita oleh Nabi Muhammad? Mungkin pernah terpikir tapi tidak pernah serius memikirkannya. Rumah seorang muslim harus sama dengan rumah Nabi Muhammad. Kebanggaan pertama di dalam rumah tangga bukan dengan mewahnya bangunan, posisi di pinggir jalan raya, luas tanah sekian ratus ribu meter misalnya.
yang dipakai keramik merek ini, mobil yang parkir merek ini. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang mengajarkan hal tersebut kepada kita bukan Nabi Muhammad, tetapi hal-hal yang sering kita lihat bagaimana mereka ingin menggantikan kemuliaan dan harapan di hati kita, yaitu iman dan taat kepada Rasulullah, dengan harta dan memburu kenikmatan duniawi. Yang diinginkan di rumah tangga muslim, coba seandainya ada seorang kakak yang hadir di majelis ini, atau ada seorang ayah yang hadir di maulid ini, kemudian dia setelah pulang, dia tidak masuk ke rumah, sebelum membuka pintu, dia berkata dalam hatinya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bantulah kami untuk menjadikan anak-anak dan istri kami sebagai anak-anak dan istri yang diridhai oleh Engkau." Ada seorang kakak atau adik yang masuk ke rumahnya dengan sebuah niat di dalam hatinya, "Ya Allah, bantulah saya dengan berkat Nabi untuk membimbing adik-adik kami, mengarahkan kakak-kakak kami ke jalan yang diridhai oleh Allah." Kemudian tidak hanya niat, dilanjutkan dengan upaya, dipikirkan bagaimana caranya untuk menjadikan supaya keluarganya subuh seluruhnya bangun sebelum habis waktu. Setelah sholat, dia upayakan untuk duduk sebentar, berzikir kepada Allah. Karena waktu antara sholat subuh sampai terbitnya matahari, mereka yang bisa duduk dalam zikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Nabi-Nya mengatakan, seperti pahalanya haji dan umrah, tamah. Apa artinya tamah? Sempurna. Belum tentu ente punya uang 25 juta pergi ke haji, diterima hajinya oleh Allah. Karena ada 100.000 saja yang haram dari 25 juta. Maka ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik wala sa'daik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Allah mengatakan, aku tidak memanggil kamu, dan kau tidak akan bahagia. Perbuatanmu tidak baik, hartamu, bekalmu untuk kemari haram, maka pulanglah dengan dalam keadaan dosa yang tidak akan aku ampuni, katanya Allah. Padahal orang berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang ada adiknya, ada saudaranya, ada ibunya, ada bapaknya lagi butuh duit untuk hidup. Dia tidak abaikan demi untuk haji, merasa ibadah, bukan ibadah itu. Bahkan banyak ulama mengatakan, seandainya ada tetangga yang lapar, dia punya uang akan berangkat untuk haji, maka mana yang lebih afdal, membiarkan tetangganya lapar atau dia berangkat ke haji? Ulama jumhur mengatakan berikan kepada tetangganya, tidak usah haji. Karena haji itu adalah masalah pahala dari Allah. Sedangkan pahala haji tersebut, Rasul katakan bangun tidur, kamu sholat subuh berjamaah, baca wirid, baca zikir, baca Quran, atau belajar ilmu agama sampai matahari terbit. Di saat matahari terbit, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah salam, begitu kamu salam, kamu dicatat oleh Allah sebagai orang yang melakukan pahala haji dan umroh secara sempurna. Kalau kita mau lihat di dalam sunnah Nabi, tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau seandainya aku mau menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, seandainya boleh seseorang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena sangat besar hak seorang suami yang ada pada istrinya. Di dalam sunnah Rasulullah, ajaran Allah tidak ada yang demikian. Tetapi kalau kita lihat di jam 9 atau di jam setengah 12, jam setengah 11 atau dan isya, kita akan melihat pemandangan-pemandangan di mana suami istri sudah berani dengan suaminya. Ya tentunya di film-film sinetron misalnya, film-film televisi, itu secara tidak langsung, sedikit demi sedikit memberikan sebuah pengesahan dalam hati supaya istri berani kepada suami.
Ditayangkan bagaimana caranya suami-suami untuk selingkuh. Sehingga terkadang orang yang hanya niatnya dalam hati ketika mendapat bimbingan dari setan lewat televisi, maka suami menjadikan niatnya itu sebagai sebuah kenyataan. Tidak ada di dalam kamus Islam suami itu berselingkuh, menyeleweng. Tetapi di musuh-musuh Nabi Muhammad yang sudah dimasukkan dakwahnya kepada kita. Ini saya ceramah di sini 1 tahun 1 kali. Tahun kemarin dan tahun sekarang harusnya.